Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Oke. Kalau aku rasa di sini masih ada energi seseorang yang masih menunggu kamu, tapi juga dia tidak ada pergerakan. Menunggu dan tidak ada pergerakan, ya. Jadi dia masih banyak berharap untuk bisa datang ke kamu atau bisa kembali bersamamu atau bisa bersama lagi denganmu, ya, bisa datang ke kamu, tapi tidak ada pergerakan sampai sekarang. Karena saat ini dia memang lagi fokus pada hal-hal yang bersifat materi, bahkan hal yang bersifat duniawi ya, kayak gitu ya. Lagi sibuk sama karir, keuangan, ya. Kalau aku lihat di sini, dia itu sekarang lagi mengesampingkan tentang romance, tentang percintaan. Saat ini dia lagi nggak fokus sama percintaan kalau aku lihat di sini. Orangnya ini kalau aku lihat punya suatu ketergantungan. Bisa ini dia ketergantungannya sama kamu atau sesuatu hal. Ya, dia itu ngerasa udah candu banget sama sesuatu itu. Misal, dia candu banget, kecanduan bekerja ya, atau kecanduan sama kamu sulit untuk bisa melepaskanmu, atau dari kedua itu ya, atau dari kedua itu bisa jadi dia kecanduan antara keduanya. Karena di sini situasinya udah berpisah, tapi dia masih mengharapkan kamu, masih menunggu kamu. Terus itu juga saat ini dia lagi fokus sama karir. Jadi bisa jadi dari kedua itu dia candu sama kamu dan candu sama pekerjaan. Karena toh sama kamu pun di sini aku lihat ada chemistry, ada ikatan yang kuat, ada gairah yang kuat di sana, ada ikatan batin di sana. Iya, ada chemistry yang begitu kuat. Bahkan gini, bukan hanya chemistry aja, tapi ini juga ada attraction, ada ketertarikan. Dia memiliki ketertarikan dengan kamu. Ya, dia sangat tertarik sama kamu. Bahkan ini ada true love juga. Dia benar-benar cinta banget sama kamu. Dia benar-benar sayang banget sama kamu di sini aku lihat. Ya, dia kalau aku lihat sulit untuk bisa melupakan kamu. Di hatinya itu memang udah klek banget sama kamu. Ya, udah klik banget ya, udah klik banget sama kamu. Kalau aku lihat di sini, si dia ini sedang berproses. Dia ini sedang mencoba untuk membuat diri dia menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi. Makanya di sini dia menahan untuk tidak datang ke kamu dulu. Karena saat ini dia sedang berproses dari karir, keuangan, ya. Mungkin saat kemarin bersama kamu, dia itu dalam keadaan terpuruk, ya, secara karir, keuangan itu nggak stabil. Nah, itulah dimana banyaklah apa itu namanya, masalah, konflik di antara kalian. Karena di saat dia bersama kamu, disitulah juga dia sedang kesulitan secara karir dan keuangan. Akhirnya mungkin mengganggu kamu, mengganggu hubungan kalian, apa namanya, memberikan beban, ya, termasuk diri dia merasa kayak dia itu hanya beban bagimu, seperti itu. Bahkan di sini ketika dia ingin melakukan sesuatu dengan kamu, misalkan datang secara bertemu secara fisik gitu ya, atau mau jalan-jalan ya, atau mau jalan bareng sama kamu, ya gimana, nggak punya uang, seperti itu ya kalau aku lihat. Jadi dia sadar diri
kemudian akhirnya di sini dia berfokus pada karir dan keuangan. Tapi sebenarnya gini ya, nggak cuma baru-baru ini dia itu orang yang sangat fokus pada karir dan keuangan. Sebenarnya dari dulu, dari awal kamu bertemu dengan dia, sebenarnya orang ini tuh belum settle. Dia ini itu masih sangat berusaha untuk membuat dirinya settle, untuk membuat dirinya itu stabil secara karir dan keuangan. Bahkan sampai sekarang tuh masih berjuang gitu ya. Bahkan saat ini udah ada semangat tujuan ya, tujuannya adalah untuk menjadi sosok seorang yang lebih baik agar bisa bersanding denganmu, biar merasa pantas gitu ya. Masih ada energy stalking, aku lihat di sini ya. Dia itu masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu lakukan ya. Dan dia tahu bahwa kamu itu orang yang suka sekali musik ya, atau mungkin kamu suka mengekspresikan perasaanmu, rasa apa yang ada di hatimu gitu ya, dengan musik. Sehingga disitulah dia akan melihat apa yang sedang kamu rasakan dengan musik yang kamu mainkan, seperti itu ya. Dia menyesal dia telah menyakiti kamu, dia menyesal dia telah membohongi kamu ya. Aku lihat di sini menurut dia, kita berdua tahu kok bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi dia merasa bahwa bukan hanya dia loh yang berhak bersama kamu, bukan hanya dia loh yang bisa bersama kamu aja gitu, kamu berhak bersama yang lain juga. So many things remind me of you, kata dia. Jadi dia ini sering banget ketika melihat sesuatu itu keinget kamu. Jadi banyak hal yang selalu mengingatkan dia kepada kamu. Dia ingin merasakan kembali perasaan seperti dulu bersama kamu ya, perasaan cinta, dikasihi, perasaan sayang, diperhatikan, seperti itu ya. Kemudian ada daydreaming. Dia ini sering melamun loh ya. Aku lihat di sini dia sering melamun. Apa yang dia lamunkan? Dia selalu melamunkan tentang kamu. Ya, dia selalu melamunkan kamu karena di sini di saat kalian berpisah seperti ini ya, tapi juga dia tidak melakukan pergerakan apapun, dia rindu banget sama kamu, dia kangen banget nih ya. Di sini ya, di sini dia cinta, terus itu di sini dia juga ingin merasakan kembali apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu, sehingga dia tuh sering ngelamun, aduh pengen banget kamu peluk, pengen banget aku bertemu dengan kamu, pengen banget aku itu telepon kamu, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh aku lihat dia selalu melamunkan kamu terus. Kemudian self love ya, tapi saat ini dia harus mencintai diri dia terlebih dahulu, dia harus mengurus diri dia terlebih dahulu, dia harus fokus dulu pada diri dia terlebih dahulu. Kenapa? Apa sih yang terjadi? Karena di sini dia sedang berusaha untuk healing, berusaha untuk sembuh dulu dari rasa sakit. Entah memang dia memang sakit secara fisiknya ya, dia memang sakit, atau mungkin secara batinnya. Bisa jadi dia lagi healing ya, move on mungkin ya dari masa lalunya. Dia sedang mencoba untuk move on dari masa lalunya, mengobati rasa sakit hati dari siapapun ya, dari siapapun, apapun yang dia rasakan, dia merasa sakit hati ya. Kalau dia rasa sakit hati ya, dia sedang melepaskan rasa sakit hati itu, atau ya dia lagi, mungkin dia punya inner child, nah sedang melepaskan inner child itu. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mengungkapkan sesuatu nih. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang selama ini terjadi padanya, tentang apa yang selama ini menjadi keluh kesahmu ya, yang menjadi apa itu, gangguan di pikiranmu ya tentang dia. Misalkan kamu curiga kamu curiga bahwa dia selingkuh. Nah, itu nanti dia akan jelaskan kenapa
kamu berpikiran seperti itu, kenapa kamu instingnya seperti itu, karena di sini kan ada chemistry, ada ikatan yang kuat di antara kalian, sehingga kecurigaanmu itu juga nanti akan terjawab. Apapun itu, bahkan rahasia-rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, itu juga akan dia ungkapkan, akan dia jelaskan ke kamu. Toh gini ya, kamu itu sebenarnya nggak tergantikan ya. Cara kamu mencintai dia itu tidak akan pernah bisa ditandingi. Jadi nggak ada duanya kamu itu ya. Cara mencintaimu itu udah paling perfect menurut dia. Kamu tulus, kamu penuh dengan kasih sayang, kamu apa namanya itu, perhatian banget sama dia. Kamu selalu kuat ya, apa namanya, bertahan dengan keadaan atau dengan dia yang selalu berbuat ya semena-mena sama kamu, tapi kamu selalu menerima lagi dia gitu. Jadi kamu itu, menurut dia, caramu mencintai dia itu tidak tertandingi, beda dengan yang lain. Kalau mungkin yang lain itu menjalani hubungan dengan dia karena memang ada maksud tertentu, ada maksud lain, misalkan mungkin di saat dia lagi ada uang mereka datang, ketika dia sudah tidak ada uang dia dibuang, seperti itu, sehingga dia melihat cara mencintaimu itu berbeda dengan yang lainnya, tidak tertandingi deh. Begitu apa namanya itu, begitu setianya kamu, begitu tulusnya kamu, begitu sayangnya kamu, begitu perhatiannya kamu terhadap dia, seperti itu. Tapi untuk saat ini ada yang perlu dia apa ya, gini, dia perlu tanggung jawab dulu dengan diri dia, dengan kebutuhan dia, dengan keluarganya. Kalau aku lihat di sini ya, karena di sini dia itu punya tanggung jawab, dia harus mengurus kebutuhan finansial dia dan emosi dia terlebih dahulu. Mungkin dia masih menjadi sosok pengganti, tulang punggung keluarga, sehingga dia harus menghidupi orang tuanya, adik-adiknya, seperti itu ya. Atau ya paling tidak kebutuhan dia sendiri terlebih dahulu gitu. Dia harus bertanggung jawab atas kebutuhan diri dia terlebih dahulu. Terus itu juga mengontrol emosinya gitu ya. Karena semua orang sih kalau aku rasa ya, rata-rata kalau orang secara finansialnya lagi buruk banget, lagi anjlok gitu ya, lagi anjlok, pasti emosionalnya kan akan bergejolak ya, naik turun. Jadi kalau aku rasa di sini ya, dia sedang bertanggung jawab atas kebutuhan diri dia sendiri terlebih dahulu, paling tidak ya, atau bertanggung jawab atas kebutuhan finansial keluarganya bisa, dan secara emosional diri dia sendiri gitu ya. Berarti dia ini punya tanggung jawab yang cukup besar kalau aku lihat di sini. Dan ada reflection. Nah, di sini dia bercermin padamu. Ya, dia melihat jauh ke dalam dirimu. Itu dia telah menemukan banyak kejelasan tentang apa yang selama ini dia lakukan. Jadi kamu itu cermin bagi dia. Apa yang dia lakukan, kamu lakukan gitu loh. Apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan, kamu rasakan gitu ya. Jadi semuanya itu terpaparkan oleh kamu gitu loh ya. Dia menemukan banyak kebenaran, dia menemukan banyak kejelasan ya tentang siapa sih diri dia, kenapa dia seperti itu gitu ya. Dan kenapa kamu sampai sekecewa itu gitu terhadap dia. Berarti kan ada apa-apanya dengan dia gitu ya, ada masalah dong ya dengan dia, karena kamu sampai sekecewa itu. Nah itu ya, dia jadi bercermin. Jadi setelah dia saat ini tuh berpisah dengan kamu, akhirnya dia sadar, oh gini ya ternyata aku gitu ya. Memang dari dulu ya, si dia ini nih sangat manipulatif, pintar sekali memainkan pola pikiran seseorang, termasuk kamu. Jadi dia tahu bahwa kamu kan cinta sama dia, bahkan bucin dulu itu sama dia. Sehingga cara untuk kamu tetap bucin ke dia, agar kamu tidak bisa lepas dari dia, adalah dengan cara jual mahal. Jadi kayak
pura-pura nggak suka, pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak butuh. Jadi dia pas lagi kamu sayang-sayangnya dia sok berlagak pergi dari kamu kayak gitu, agar itu memberikan beban pikiran dari kamu ya. Ketika kamu lagi bucin-bucinnya tiba-tiba dia pergi, kamu pasti akan kecarian kan, terus kamu pasti akan bertanya-tanya, loh kenapa nih, ada apa nih, kenapa dia pergi dari aku, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia tidak suka aku, jangan. Akhirnya kamu mendapatkan paranoid, rasa paranoid akan kehilangan dia. Akhirnya di sini kamu lah yang mengejar-ngejar dia. Memang itu taktik dia ya, tarik ulur ya, tarik ulur, sok jual mahal seperti itu, agar kamu kecarian dia, agar kamu paranoid kalau misalkan dia sudah pergi dari kamu kayak gitu. Nah, ada death. Jadi walaupun situasinya seperti itu, ya dia suka tarik ulur kamu, suka mempermainkan kamu di sini. Dari kalian berdua juga sama-sama tidak mau melepas hubungan ini. Padahal kalian udah tahu satu sama lain, ya. Padahal kamu udah tahu bahwa hubungan ini tuh toksik. Ya, hubungan ini tuh nggak sehat. Tapi tetap aja kamu itu selalu menerima dia lagi, selalu mau memaafkan dia lagi, gitu-gitu aja terus ya, sehingga hubungan ini tuh nggak ketemu jalannya mau kemana, tujuannya mau kemana. Karena ya ada situasi yang berulang di hubungan yang toksik ya, hubungan yang menyakitkan. Ya itu tadi, sok jual mahal, mungkin dia juga mungkin pernah melakukan perselingkuhan, ketidaksetiaan, bohong atau apa. Ya, intinya aku lihat hubungan ini tuh toksik sehingga tidak membuat hubungan ini ada perkembangannya. Hubungan ini selalu stuck gitu. Tapi selalu kamu terima lagi, kamu tidak mau pergi dari hubungan ini. Bahkan dia pun seperti itu, dia tidak mau melepaskan kamu. Akhirnya hubungan ini bertahun-tahun gini-gini aja, gak ada perkembangannya, gak ada tujuannya mau kemana. Oke. Akhirnya di sini semestalah yang membuat kalian tersadarkan. Kalau kalian masih mau bersama, kalau kalian mau ada perkembangannya dalam hubungan ini, maka mau gak mau harus ada yang dilepaskan. Apa yang dilepaskan? Suatu masalah yang sudah mendarah daging di hubungan ini sehingga membuat hubungan ini tuh tidak berjalan dengan baik. Misalkan komunikasi jarang, maka itu harus dilepaskan. Nah, gimana cara semesta untuk melepaskan situasi yang toksik ini? Yang mendarah daging di antara kalian, misalkan komunikasi itu ya, jarang ada komunikasi, dengan cara benar-benar benar-benar dipisahkan dengan lama gitu ya, dengan lama. Setelah itu apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan gitu ya, ketika nggak ada komunikasi sama sekali dalam jangka waktu lama. Rasa rindu datang, terus itu kesepian seperti itu ya, kepikiran, nah gitu. Akhirnya nanti di sini kalian harus berubah gitu ya, mau nggak mau, karena nggak hanya itu doang ya. Kalau komunikasi mungkin hal sepele sih ya, tapi walaupun hal sepele itu berpengaruh loh sama keseluruhan dalam hubungan. Kalau hubungan nggak ada komunikasi gimana coba ya, kayak tembok diketemuin sama tembok aja tuh nggak ada pergerakan ya. Nah seperti itu. Jadi contohnya aja komunikasi misalkan. Nah, atau misalkan perselingkuhan, dia sering bolak-balik selingkuhin kamu. Maka dengan cara apa agar dia bisa menghilangkan sifat yang suka berselingkuh itu? Maka kalian akan dijauhkan lagi. Dijauhkan. Kamu akan dibuat benar-benar kayak udah move on gitu ya, udah move on, tidak peduli dengan dia. Ketika dia merasa tidak lagi diperhatikan dengan sosok kamu yang dulunya bucin sama dia, tapi tiba-tiba udah nggak nyariin dia, udah nggak ngejar-ngejar dia, di sini dia panik ya, dia merasa kehilangan, dia merasa sedih gitu ya. Jadi kalau aku rasa apapun masalah yang mendarah daging di hubungan kalian ini, kalau memang kalian mau bersama, maka harus dilepaskan.
secara signifikan, keseluruhan dan semua dan segera gitu ya. Apapun itu, walaupun ini menyakitkan. Mau nggak mau, kalau memang kalian mau bersama. Seperti itu ya. Karena semesta tidak akan pernah mengizinkan kalian bisa bersama kalau tidak ada perubahan dari kalian berdua. Ya, juga di sini kamu harus dibuat jadi agar punya sikap yang tegas gitu loh. Agar dia tidak selalu memiliki sifat atau tindakan yang selalu berulang sama kamu karena kelemah lembutannya kamu, karena ketidaktegasannya kamu. Seperti itu. Jadi ya, kalau aku lihat sih, hubungan kalian ini dari dulu sukanya ya on off terus ya. Ya, kalau lagi ada masalah, dan nanti sama semesta jauhkan beberapa lama gitu. Bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Baru nanti didatangin lagi, gitu-gitu aja terus ya. Jadi udah wah lama banget ya. Nah, ketika hubungan ini sudah saling menjauh, dia tahu bahwa hubungan ini sudah hampir berakhir, kayaknya bakalan benar-benar total tidak akan pernah lagi ada terjalin hubungan ini karena memang kamu sengaja untuk dipisahkan dengan dia ya. Terus kamu dibuat seolah-olah kamu sudah move on dari dia, kamu sudah tidak kepikiran dia lagi. Bener-bener dia udah kayak kalang kabut di situ. Ya, ketika dia melakukan hal-hal seenaknya, dia selingkuh di luar sana, kamu ditinggalkan begitu saja. Oke, kamu disembuhkan rasa sakit hati itu oleh semesta, dan dia tinggal lanjutkan hubungan dia dengan si selingkuhannya. Kemudian ya disitulah pergejolakan, nanti dia menjalin hubungan dengan orang itu. Ternyata pihak ketiganya itu tidak sama seperti kamu yang setulus kamu gitu loh. Cara mencintai dia, si pihak ketiga itu tidak sama dengan kamu yang setulus kamu gitu. Akhirnya di sini dah bertengkarlah mereka, ada konflik, ada masalah, ada rasa sakit hati di sana. Kemudian dia ditinggalkan oleh pihak ketiga itu. Ya, kemudian dia kembali lagi ke kamu. Ketika dia mau kembali ke kamu, ternyata kamu benar-benar sudah melupakan dia. Nah, di situ dia takut banget, benar-benar tidak ada sosok seperti kamu yang tulus mencintai dia akan hadir lagi ke dalam hidup dia. Makanya di sini dia tetap menggenggam kamu, dia tidak mau melepaskan kamu. Ya. Padahal dia tahu bahwa hubungan itu sudah hancur. Kamu sudah terlanjur kecewa sama dia. Dia tahu itu. Tapi dia tidak mau melihat kenyataan gitu loh. Dia akan terus mencoba untuk datang lagi ke kamu. Dia dia terus memegang hubungan ini, walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur. Hubungan ini tuh sudah udah penuh dengan kekecewaan gitu. Tapi dia tidak mau melepaskan kamu. Akhirnya di sini ketika kamu sudah mulai lupa sama dia, sudah mulai move on dari dia, dia datang. Dah hancur lebur lah ini kamu, pertahanan kamu, ya move onnya kamu. Akhirnya kamu menerima dia lagi. Kalau aku lihat di situ. Tapi ketika dia bersama kamu, ketika kamu sudah menerima dia lagi, apa yang dia lakukan? Lebih memprioritaskan teman-temannya di sini. Dia lebih fokus dengan hidupnya, ya, dengan karir, keuangan, kemudian dengan teman-teman nih, have fun sama teman-temannya. Bahkan mungkin kamu sering dianggurin, ya, sering dilupakan. Kalau aku lihat di sini, intinya kamu pun akhirnya cemburu juga sama teman-temannya. Kok kamu lebih banyak waktu luang sama teman-temanmu sih daripada aku, kayak gitu, ya. Kalau aku lihat di sini, dia malah have fun sama teman-temannya di luar sana, tanpa kamu. Bahkan mungkin tanpa mengabari kamu, tahu-tahu udah ngilang aja. Ketika kamu chat dia nggak dibales-bales, ketika kamu telepon dia nggak diangkat-angkat gitu ya. Jadi hilang begitu saja, karena ya memang itu, dia sudah merasa bahwa dia dimiliki oleh kamu, sehingga ya karena kamu lembek, karena kamu tidak tegas terhadap dia, ya dia bisa sesuka hati dia. Ya di pikirannya adalah oke lah, kan kamu cinta sama aku, terus sekarang kamu udah nerima aku lagi, pasti kamu nanti juga nggak akan pergi dari dia, kan kamu bucin banget sama aku gitu. Jadi dia suka semena-mena,
Dia beranggapan bahwa kamu tidak akan pernah pergi dari dia karena kamu bucin banget sama dia, kayak gitu. Jadi kebucinan kamu itu dimanfaatkan oleh dia. Ya, jadi dia mau suka-suka hati dia gitu. Ya. Kemudian di sini ada di Emperor. Oke, kalau untuk saat ini aku lihat di Emperornya itu ada di kamu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini kalau aku rasa ada rasa bersalah dari dia kan ya. Dan saat ini kamu pun dengan dia sudah berpisah kan ya. Sudah berpisah dan kamu kayaknya sudah tidak ingin lagi bersama dia kan. Kalau aku lihat di Emperor ini ternyata sekarang berbalik ke arah kamu. Kamulah di Emperornya. Kamu sekarang menunjukkan powermu bahwa aku adalah Emperor. Yang dimana berarti kamu ingin semua yang kamu harapkan itu terrealisasi. Mau itu karir, mau itu kehidupan sosial, mau itu keuangan, mau itu percintaan, semua. Tapi di Emperor ini sebenarnya lebih ke karir ya, tapi kalau ini tentang percintaan pun sebenarnya ya sama gitu ya. Intinya sama, cuman kalau di Emperor ini lebih ke kayaknya kamu sekarang ini gini. Kamu ini sekarang juga lebih memperdulikan karir atau keuanganmu, masa depanmu, powernya kamu akan tunjukkan bahwa mau kamu laki-laki atau perempuan, aku memiliki jabatan tinggi, memiliki uang yang banyak, memiliki karir yang baik sehingga aku bisa dipandang orang. Seperti itu ya. Kamu ingin menunjukkan powermu, bukan berarti kamu ini ya, bukan berarti kamu sombong atau menyombongkan diri, enggak. Tapi ini dari rasa sakit yang pernah kamu alami sehingga kamu ingin menunjukkan bahwa aku nggak boleh lagi dilakukan semena-mena lagi oleh siapapun, mau sama dia ataupun orang lain di luar sana. Sehingga sekarang kamu sedang berusaha untuk meninggikan derajatmu ya, menaikkan derajatmu. Nah itu, aku rasa di sini, di sini ya. Kamu saat ini tuh ingin menaikkan derajatmu agar kamu itu dipandang tidak rendah atau tidak remeh lagi oleh orang. Sehingga saat ini kamu itu fokus dengan karir, kamu menunjukkan ketegasanmu, kamu menunjukkan powermu di sini. Bahkan dengan dia pun kamu menunjukkan ketegasanmu. Bahwa aku tidak akan pernah kamu permainkan lagi. Seperti itu. Kalau misalkan mau menjalin hubungan dengan aku, maka berikan kepastian. Maka buat hubungan kita dalam satu pemikiran dan satu tujuan. Maka hubungan ini mungkin akan bisa terrealisasi. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau membuat hubungan ini pada satu pemikiran, satu tujuan, nggak usah datang lagi ke aku. Gitu. Ya, saat ini pemikiran kamu yang seperti itu. Kamu nggak mau main-main lagi, kamu memang sekarang udah menunjukkan taringmu. Kalau aku lihat di sini ya like a emperor, like a raja. Raja itu kan nggak mau diremehkan, ya seperti itu. Sehingga saat ini itulah yang kamu rasakan. Aku tidak mau kamu remehkan lagi. Jadi kalau kamu mau sama aku, berikan kepastian, berikan kita arah tujuan hubungan ini mau kemana. Kalau kamu hanya mempermainkan aku lagi, pergilah, nggak usah datang lagi ke aku. Kayak gitu, aku lihat di sini ya. Karena selama ini kamu dengan dia itu hubungannya benar-benar menyesakkan, sangat-sangat menyakiti kamu ya. Kamu yang selalu tersakiti, kamu yang selalu merasa sesak di dalam dada ya. Kamu selalu yang sulit rasanya untuk bernapas karena terlalu sakit, terlalu tersakiti, terlalu kecewa, terlalu banyak diperlakukan semena-mena. Ya terlalu merasa tidak dihargai sehingga kamu itu dalam hubungan ini ya, hubungan kamu dengan dia ini benar-benar ngebuat kamu kayak ya ampun, udah bukan ngelus dada lagi, mungkin udah mukul-mukul dada, rasanya itu sesek, sakit banget. Ya sulit untuk bernafas bahkan karena ya itu kamu selalu diperlakukan semena-mena di sini. Sehingga saat ini kamu sudah tidak mau lagi mengalami situasi yang sama seperti dulu, yang penuh dengan rasa sesak. Saat ini kamu ingin menunjukkan powermu. Kalau kamu mau sama aku, tunjukkan keseriusan seperti itu ya. Tunjukkan kemampuanmu ya. Sekarang kamulah pemimpin dalam hubungan ini. Gitu. Kalau kamu nggak berani atau kalau kamu nggak punya kemampuan, kalau kamu nggak punya rasa
perjuangan atau keinginan, gak usah datang, pergilah gitu. Kalau aku lihat di sini, ya, kamu ingin yang pasti-pasti aja. Ya, saat ini kamu sekarang berpikir secara logika, kamu berpikir secara rasional. Karena dulu mungkin ini dia ya yang berpikir secara logika dan rasional. Sekarang kamulah di sini yang berpikir logika dan rasional. Jadi ketika saat ini dia mengetahui bahwa sekarang kamu lebih berpikir rasional dan berlogika, dia gimana ya? Ada rasa kayak apa ya, rendah gitu loh di mata kamu. Ya, bukan berarti kamu merendahkan dia, tapi kamu di sini ingin menunjukkan ketegasanmu terhadap dia, jangan mempermainkan kamu lagi, kayak gitu sih ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ketika kamu menunjukkan taringmu, ketika kamu menunjukkan ketegasanmu, dia takut, dia ciut gitu. Kalau aku lihat di sini, yaitu karena dia kan dulu melihat kamu lembek ya, melihat kamu tidak berpower seperti ini, sehingga kalau aku lihat saat ini kamu sudah tidak mau lagi bucin-bucinan. Bahkan di sini aku lihat ya, aku tahu sebenarnya kamu sebenarnya masih cinta sama dia, tapi di sini kamu mengikuti gaya dia, apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Kalau dulu dia menyembunyikan perasaan dia ke kamu, dah saat ini juga pun kamu begitu. Ya, kalau aku rasa sebenarnya kamu tahu bahwa kamu pun sebenarnya sampai sekarang masih memiliki perasaan sama dia. Bahkan masih sebenarnya sayang, kepikiran juga ya sama dia. Tapi kamu ingin menunjukkan pada dia, ini nih reflection ya, reflection. Dia saat ini tuh melihat ada sosok dia di dalam dirimu, sehingga yaitu apa yang dulu dia pernah lakukan ke kamu, itu yang sekarang kamu lakukan terhadap dia. Kalau dulu dia sok jual mahal, sekarang maka sekarang kamulah yang melakukan itu. Jadi ini kayak dibalikkan gitu ya situasinya. Nah, ketika dulu dia sering cuek sama kamu, ya maka sekarang kamu cuek juga sama dia, gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu dulu dia tidak memperdulikan kamu, maka sekarang kamu tidak memperdulikan dia, gitu. Ya, bukan berarti dendam, tapi ini kayak untuk mengajarkan dia ya, lebih ke untuk mengajarkan gimana sih rasanya kalau misalkan kamu jadi aku sekarang. Nah, sekarang aku jadi kamu yang selalu cuek, yang selalu tidak peduli, yang sudah tidak mau tahu tentang kehidupanmu. Gitu, ya. Nah, itu yang sedang kamu lakukan sekarang terhadap dia. Dan saat ini, dia yang merasa lemah di mata kamu. Dia ciut kalau aku lihat di sini. Ya, dia ciut banget. Dia tersadar banget dia. Ternyata orang yang dulu dia pandang lemah, ternyata bisa ya menggantikan posisi dia sekarang yang kamu tuh udah berpower gitu. Intinya seperti itulah ya. Terus itu juga di sini ketika kamu sudah menutupi perasaan kamu terhadap dia, ada kesalahpahaman dari dia. Dia berpikir bahwa sekarang kamu udah nggak cinta lagi sama dia, mungkin kamu sudah ada yang lain seperti itu. Terpaut kamu udah ada yang lain atau belum? Itu pun memang kamu sengaja sembunyikan. Bahkan mungkin kamu sudah ada pemblokiran atau mungkin dia di hide ya, nggak boleh ngelihat story kamu, nggak boleh ngelihat profil kamu atau apa yang kamu upload gitu. Mungkin kamu nggak memblok dia secara keseluruhan, tapi kayak mungkin meng-hide aja. Kalau kamu upload apa gitu kayak dia di hide. Jadi seolah-olah kayak ya dia nggak, ya seolah-olah kayak dia nggak dibutuhin sama kamu kayak gitu. Kayak ada sesuatu yang kamu sembunyikan gitu ya, seolah-olah kamu kayak menyembunyikan sesuatu pada dia. Ya sebenarnya ini permainan yang sama seperti apa yang dia lakukan dulu terhadap kamu. Tapi bukan berarti kamu dendam. Ya kalau dendam mungkin ada sih, tapi kayak lebih ke aku sudah tidak mau lagi kamu sakiti, so terserah kamu, itulah ya. Jadi semesta yang menginginkan situasinya berbalik biar dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan. Intinya seperti itu aja sih ya, intinya seperti itu aja. Ada di sini menimbulkan kesalahpahaman ya. Dia ngira kamu kayaknya sekarang udah ada yang lain, kamu sudah tidak cinta sama dia, seperti itu. Nah, dikala kalian saat ini berpisah, kalau aku lihat sini ya ada Six of Cups. Sebenarnya sama-sama sih, kamu juga kadang masih suka kepikiran dia. Dan kalau dia nih ya juga sering
kepikiran kamu, ya. Sama-sama sering masih kepikiran sebenarnya. Cuman kamu yaitu, kamu adalah the emperor sekarang. Kamu the emperor, jadi tidak menunjukkan perasaanmu sesungguhnya sama dia. Tapi kalau dia di sini kalang kabut mikirin kamu terus nih. Ada daydreaming, dia selalu merenung ya, apa sih namanya merenung tuh? Daydreaming lah ya. Melamun, bernostalgia, mikirin dulu kita pernah begini. Yes, sering banget dia mikirin kamu. Dan kalau kuliah juga sih sebenarnya kamu masih sering gitu. Tapi ya itu, kamu the emperor, kamu tidak menunjukkan bahwa kamu sekarang lemah, ngebucin mikirin dia, kamu nggak nunjukin itu. Ya, bahkan mungkin di sini ya sama lah ya, kayak dia dulu sering meng-hide kamu gitu ya. Sekarang kamu yang sering meng-hide dia. Jadi memang semesta yang mengizinkan agar dia tahu perasaan apa yang saat ini kamu pernah rasakan ke dia gitu ya. Yang dulu pernah kamu rasakan ke dia. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Scorpio. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini alfabetnya, kalau ini ada di nama kalian, nama dia atau namamu, atau nama kalian berdua, ya it's okay. Ini memang pembacaan untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.